Jadi, oh ini kok bisa dengar lagi nggak? Nggak. Sudah. Dan beliau ini kelihatannya adalah orang yang sangat deep researcher ya. Jadi orang yang sangat mendalam tentang permasalahan research sebetulnya. Dan alhamdulillah kita orang Sumbawa mendapatkan bantuan pemikiran, tenaga dari beliau. Nah, research ataupun suatu pendalaman tentang DNA ini menurut hemat saya sangat penting dalam rangka kita mempersiapkan diri sebagai sikap orang Sumbawa menghadapi masa depan. Masa depan di mana perubahan-perubahan yang terjadi di dunia umumnya dan tentu akan memberikan imbas kepada kita di Sumbawa. Harus mempersiapkan secara ilmiah juga pola pikir, pola tindak kita menghadapi masa depan. Mudah-mudahan dengan hasil riset atau hasil penelitian atau percobaan dari Dr. Arif Witarto ini terhadap DNA orang Sumbawa akan memberikan suatu gambaran-gambaran lebih jelas tentang bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi masa depan. Kita mengetahui bahwa memang orang Sumbawa itu campuran dari beberapa orang, dari beberapa keturunan. Tetapi kita harus mempunyai pengikat, dan cara mengikatnya itu adalah dengan melihat keseragaman apa yang bisa kita gunakan untuk menghadapi masa depan kita. Tadi barangkali mau terus nenge dengan jelas apa keterangan kes Dr. Arif Witarto, dan mudah-mudahan memberi manfaat terutama pada generasi muda tentunya. Generasi muda kita nanti akan bisa memberi gambaran. Secara garis besar yang saya lihat, ya ini belum tentu semuanya benar, bahwa peran orang Sumbawa itu dibandingkan dengan etnis-etnis lain di sekitar kita, kita sering kali membawa damai. Dan berarti karakter kita, cara pandangan kita itu lebih soft, tetapi sangat keras memegang pendapatnya itu. Nah ini ya kadang-kadang egalitarian kita itu dilihat oleh orang lain itu seperti tadi dicitrakan itu. Memang kalau saya mendengar tutur dari orang tua kita, bagaimana sih sikap terutama Sultan Amrullah, Sultan Jalaluddin, segala macam itu, yang memang baru saja menerima kedatangan orang-orang asing. Mereka itu tidak serta-merta gitu, ramah itu tidak serta-merta. Tapi bukan juga bermusuhan. Ya. Jadi ini harus dipahami juga. Jadi sikap orang Sumbawa itu sangat mengerti pada posisi pada saat itu terhadap orang-orang itu. Jadi memang aneh memang orang lain melihatnya gitu ya. Padahal pada waktu itu mungkin sekitar halo? Apa dengar barangkali? Lanjut Dewa, terdengar dengan baik Dewa. Jadi ini sikap-sikap ini saya ingin tahu kira-kira dengan penelitian Dr. Arif itu, kita ini kumpulan atau ramuan dari beberapa sifat manusia yang dari mana asalnya. Itu perlu kita tahu juga. Dan mudah-mudahan marilah sama-sama kita dengar hasil penelitian Dr. Arif dan teman-teman semua yang di Sumbawa. Dan saya bangga. Saya kagum bahwa kita Sumbawa sudah mulai berbicara tentang masa depan dengan teknologi yang tinggi. Dan tinggal nanti para generasi muda kita meramunya ini dengan suatu perenungan-perenungan lebih mendalam lagi. Dan mungkin
bukan dari DNA yang kita selidiki, kita juga bisa melihat hal-hal lain di masa depan kita nanti. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan segala macam yang diterangkan tadi oleh Dr. Mahsun, Profesor Suhub, Dr. Arif, dan sebagainya itu. Ada satu yang menggelitik saya. Seandainya nanti kita sudah mendapat satu kesimpulan atau suatu gambaran yang agak jelas tentang peran DNA ini, harus kita kembangkan terus sehingga mungkin, ya tentu biayanya tentu bukan dari kita sendiri, tentu dari luar atau apa ya, karena cukup mahal. Bagaimanakah dengan cara pengembangan DNA itu rasa kesatuan dari Indonesia itu bisa kita garap bersama. Saya terus terang dengan melihat situasi dunia yang akan datang, perlu kita perkuat Indonesia ini. Tidak hanya verbal saja kita menyatakannya, tapi betul-betul dengan keyakinan bahwa kita betul-betul bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari dari Miangas sampai Rote itu, memang betul-betul ada kemungkinan kita betul-betul menjadi suatu kekuatan di masa depan tentunya, bukan sekarang, di masa depan. Jadi ini mungkin penting, saya tertariknya DNA itu di situ. Bagaimana caranya, asal usul, kita menentukan posisi kita sekarang, dan bagaimana ke depannya. What next-nya itu. Itu saja yang saya minta. Nah, ini tentu tidak merupakan suatu proses penelitian yang jangka pendek, itu jangka panjang. Jadi tadi Dr. Arif sudah mengatakan, di luar negeri sampai cara membentuk pemikiran atau suatu kondisi atlet yang akan diminta, yang dibutuhkan masa depannya sudah bisa diukur, sudah bisa diatur dengan cara DNA ini. Apa salahnya kita? Dan dalam hal ini sebangga kalau Sumbawa mempelopori itu untuk masa depan Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Kerajaan Sanggar namanya. Ya, Kerajaan Sanggar. Sekarang menjadi Kecamatan Kore barangkali ya. Nah, salah satu keturunan dari para Kerajaan Sanggar itu menemui saya. Malah kalau saya sudah pulang ke Sumbawa nanti dia ingin bertemu langsung. Ada hubungan katanya Sanggar itu dengan Sumbawa. Saya sampai hari ini kok mungkin perlu kita tanggapi aja seberapa jauh hubungan itu antara Sanggar ini. Karena memang pada waktu Tambora meletus itu, dari 6 kerajaan di Pulau Sumbawa itu kan 2 hilang, Tekad dengan Tambora. Tapi Sanggar ini setengah hilang. Nah, setengah hilang, tapi menurut mereka setelah itu mereka tadi lemah, hingga akhirnya dia berdampak kepada Bima, gitu ya. Karena sering terganggu lah, baik dengan Rompu maupun dengan Rompu lah waktu itu kabarnya menurut mereka. Tapi yang anehnya mereka bilang kita sebenarnya dekat dengan Sumbawa lah, dekatnya itu loh. Tolong kalau bisa para sejarawan kita nanti mencari tahu sampai seberapa jauh itu pernyataan itu. Nama orangnya itu namanya Sanggar Aziz namanya. Dia itu keturunan daripada Raja Sanggar terakhir. Itu barangkali yang perlu saya ingatkan saja dalam momen ini. Terima kasih, Pak Suryo. Terima kasih, Dewa. Itu sebenarnya ditulis di dalam satu novel itu, hubungan Sanggar dengan Sumbawa itu, judulnya Lahami oleh penulis novel Siti Nurbaya. Saya lupa namanya. Saya pernah baca ya. Itu. Dia pernah menjadi dokter hewan di Sumbawa dia. Ya, Mara Rusli kan. Mara Rusli, betul. Ya. Saya tahu itu literanya, tetapi itu sebetulnya satu cerita dari perjalanan dia melaksanakan dinas dokter hewannya dari Bima ke Sumbawa, dari Sumbawa ke Bima. Ya. Jika dia mempunyai pandangan, jika dibuatkan novel begitu. Tapi yang kita ingin jelaskan ini kita tahu ini pengakuan mereka, orang Sanggar sendiri itu. Dan anehnya sangat ingin bertemu dengan kita, dengan lembaga adat Tanah Samawa ini. Itu yang anehnya itu. Ya, jadi ya saya bilang ya kita terima aja, dan tahu bagaimana.
Oke. Terima kasih Dewa. Jadi Mara Rusli pernah menjadi dokter hewan sebagai pengganti Eisenberger itu. Eisenberger 1912 dibunuh sama orang Sumbawa. Ini challenge buat teman-teman saintis ini. Eisenberger ini dokter hewan Belanda begitu. Dia membuat satu kebijakan. Ada satu virus seperti hari ini virus COVID begitu kepada kuda. Sehingga dia membuat kebijakan bunuh semua kuda begitu. Dan ada salah satu kudanya ponaan Sultan Sumbawa yang ikut dibunuh. Akhirnya si Eisenberger dan istrinya, Scarlett namanya, itu dibunuh itu di depan tangsi militer Belanda yang sekarang samping kanan kantor DPR. Jadi begini itu. Ya, itu. Saya kira memang kita orang Sumbawa zaman dulu ya, zaman kakek saya lah terutama. Sangat curiga dengan orang-orang asing itu. Sebab itu beliau tuh sering tidak mau bicara. Dengan alasan beliau tuh kedaup. Ya. Maka sering dia tumpahkan kepada Ratu Ranga yang bicara itu. Tapi beliau tuh ada keanehannya, kalau biasa-biasa saja dengan orang semua biasa. Tapi begitu bertemu Belanda itu, tidak mau berdiri dari tempat duduknya kalau nu yang toak tuh Belanda. Controller. Ada satu residen juga, ada controller, ya. ada service hacking juga orang Belanda. Kadang-kadang beliau itu aneh gitu loh saja. Terus yang kedua, beliau cepat sekali menerima kalau orang-orang, terutama orang Belanda, yang katanya datang laporan pada beliau itu bahwa orang ini kurang ajar gitu ya. Padahal kebanyakan juga itu sebabkan salah mengerti karena orang Sumbawa yang tidak mengerti bahasa Belanda, orang Belanda yang tidak bisa bahasa Sumbawa gitu ya. Ini kadang-kadang yang tidak salah Datu Ranga Ahmad Saleh waktu itu ya, Manasa. Beliau tuh sangat keras tuh, sangat emosional gitu ya. Dan beliau cerita waktu saya masih kecil-kecil dulu, ini sadu Belandanan, nah gitu loh hubungnya dia. Jadi orang itu sangat, orang semua tuh gitu sifat-sifatnya dulu ya. Memang luar biasa gitu ya. Mungkin juga karena sebab itu saya minta sama beberapa di pertemuan kerajaan di Indonesia sekarang ini, yaitu forum silaturahmi keraton segala macam itu, supaya kita jangan menyamaratakan masa lampau kita ada sama hubungan dengan Belanda itu. Karena hubungannya kita dengan jangka waktu bertemunya mereka tuh, kita tuh mungkin baru tahun 1890 atau apa gitu ya. 1905. Ya masuknya Belanda, tapi itu pun tidak terlalu banyak kekuasaannya. Kita beda dengan Ternate, karena Ternate itu mungkin 400-an ya. Jadi tetapi nilai-nilai kita itu harus kita bersamakan. Dan ini dengan adanya penelitian daripada Dr. Arief ini, supaya bangsa Indonesia ada mulai dari satu sikap bersama untuk masa depan gitu. Dan ini harus sama, nggak boleh lagi sejarahnya beda-beda gitu ya. Ada yang bagaimana masuknya baru, ada yang sudah lama gitu kan. Jadi sehingga beberapa nilai-nilai kita itu betul-betul dicampur dengan kemauan kehendak untuk kita bersatu gitu. Jadi tidak hanya mirwa kita persatuan kita, tapi dasar sama-sama apa dasar bahasa sudah jelas. Bahasa sudah jelas ya, kita bahasa Indonesia. Tapi yang lain-lain kadang-kadang juga terjadi masalah-masalah yang mungkin karena karakter kita itu yang belum asuh dengan baik untuk kita benar-benar merasa sama ke depan. Ke depan bukan ke belakang, ke depan. Itu saja saya minta. Mudah-mudahan ini kita mendapatkan suatu hasil. Kita tahu di jangka panjang, biaya besar. Tapi sudah salah, semawa yang akan memulai gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Dewa. Jadi beliau ini Sultan kita memang orangnya visioner. Romantisme sejarah itu tidak mungkin visioner. Makanya saya sering juga kalau nanya-nanya ke beliau itu, beliau selalu mengarahkan ke hal yang ke depan, kesatuan, kebersamaan sebagai sebuah nation state Indonesia gitu. Silakan Pak Dr. Arief.